Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Ardiansyah, NPM 20430018, kelas C, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Ini adalah tugas akhir dari materi pengantar sistem digital. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memori dan CPU. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanan serta CPU yang berfungsi untuk menerima, melaksanakan perintah, dan mengolah data dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanan serta CPU yang berfungsi untuk menerima, melaksanakan perintah, dan mengolah data dari perangkat lunak. Oleh sebab itu, dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi memori dan CPU guna untuk menambah pengetahuan kita tentang perangkat pada komputer. Tujuan dari materi ini yaitu untuk mengetahui apa itu memori dan CPU, dan yang kedua untuk mengetahui fungsi-fungsi memori dan CPU. Pengertian memori. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Lokasi memori. Berdasarkan lokasi, memori dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu memori internal dan yang kedua yaitu memori eksternal. Memori internal adalah register yang terdapat di dalam prosesor. Saja memori dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input atau output. Contohnya disket dan hard disk. Sifat memori. Berdasarkan sifatnya, memori dibedakan menjadi dua, yaitu volatile memory atau volatile storage. Memori volatile, juga dikenal sebagai volatile storage, adalah memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Dengan kata lain, perlu daya listrik agar informasi tetap tersimpan. Memori volatil mempertahankan informasi atau data selama satu daya aktif. Tetapi ketika satu daya dimatikan atau terputus, informasi atau data yang tersimpan akan hilang. Contohnya RAM dan SRAM. Yang kedua yaitu non-volatile memory atau non-volatile storage. Memori non-volatile memory atau non-volatile storage adalah memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi atau data yang ada di dalam meskipun tidak tersedia daya listrik. Contoh memori non-volatile adalah read-only memory atau ROM, flash memory, dan lainnya. Jenis-jenis memori. Berdasarkan jenisnya, memori dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu memori utama atau primary atau main memory. Istilah ini digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam sistem yang memerlukan akses sangat cepat. Sayangnya kapasitas memorinya kecil atau MISRAM. Yang kedua yaitu memori sekunder atau secondary memory. Adalah perangkat fisik untuk penyimpanan program dan data yang berkecepatan akses lambat, tetapi memiliki kapasitas memori yang lebih besar atau mass hard disk.
Yang ketiga yaitu virtual memory. Adalah memori primer yang tersimpan di dalam memori sekunder. Yang keempat yaitu external memory, yang sering juga digunakan atau sebagai storage pada komputer dan terpisah dari memori sekunder, misalnya magnetic tape, magnetic disk atau floppy diskette, dan cakram optik atau CD atau DVD-ROM disk. Pembagian memori. Dalam pembicaraan mengenai arsitektur komputer seperti arsitektur von Neumann, misalnya kapasitas dan kecepatan memori dibedakan menggunakan hierarki memori. Hierarki ini disusun dari jenis memori yang paling cepat hingga yang paling lambat. Disusun dari yang paling kecil kapasitasnya hingga paling besar kapasitasnya, dan diurutkan dari harga tiap bit memorinya mulai dari yang paling tinggi atau mahal hingga yang paling rendah atau murah. Dan materi yang kedua yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah perangkat hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Komponen CPU. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unit control. Unit control atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND and OR. Dan selanjutnya yaitu internal memory. Memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Selanjutnya adalah fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dan menentukan alamat data yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu contoh soal beserta pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan non-volatile memory? Seperti yang sudah kita baca tadi, non-volatile memory merupakan sifat dari memori, yaitu memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi atau data yang ada di dalamnya, meskipun tidak tersedia daya listrik. Soal yang kedua, yaitu pengertian Arithmetic Logic Unit atau ALU beserta contohnya. Seperti yang sudah kita baca tadi, ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.